Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Hiarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dalam MOOC Merawat Kesehatan Mental Keluarga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tipe, dinamika, dan juga faktor penyesuaian dalam pernikahan. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga adalah unit organisasi terkecil dalam lingkup masyarakat yang mana tidak hanya berdiri sendiri, artinya ada peran-peran sosial, ada social relationship yang memiliki peran penting baik dalam hal kesehatan jasmani maupun rohani. Namun demikian, jadi setiap keluarga pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana interaksi sosialnya dengan keluarga lain. Nah, Uchino tahun 2009 sebenarnya melakukan penelitian yang menunjukkan efektivitas dari dukungan sosial yang dirasakan untuk meningkatkan potensi berumur panjang. Nah, dukungan sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu receive support dan receive support. Apakah itu? Nah, receive support ini adalah dukungan yang diberikan kepada seseorang berupa perilaku menolong yang muncul secara alamiah. Sementara perceived social support adalah keyakinan bahwa perilaku menolong ini akan available, akan tersedia gitu ya ketika kita membutuhkan, ketika pasangan membutuhkan. Nah, beberapa penelitian menyatakan bahwa dengan memiliki perceived social support itu akan membuat seseorang merasa lebih harmoni dengan pasangannya. Jadi ketika seorang memiliki keyakinan bahwa pasangannya akan membantunya gitu, bahwa akan ada pertolongan yang available yang akan diberikan oleh pasangannya, itu akan lebih membuat keluarga menjadi lebih harmonis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe pernikahan. Yang pertama adalah devitalized marriage, yaitu ketika pasangan merasa tidak puas terhadap semua dimensi, kebanyakan tidak senang dan sering ada keinginan untuk bercerai, kemudian cenderung masih muda ya. Jadi biasanya devitalized ini terjadi di 5 tahun pertama gitu ya, ketika adaptasi masih sangat butuh perjuangan dan keinginan untuk bercerai itu sering muncul. Kemudian baik suami maupun istri memiliki pendapatan yang cenderung rendah, dan di sini juga memiliki banyak anak sehingga ada tekanan ekonomi juga, dan kebanyakan dari orang tua mereka juga mengalami perceraian. Yang kedua adalah conflicted marriage, di mana pasangan tidak puas hampir di semua dimensi, namun puas dengan hubungan-hubungan yang lain seperti pertemanan, mungkin dengan keluarga besar, tapi benar-benar terjadi masalah dengan pasangannya sendiri. Ini seringkali terjadi konflik-konflik kecil sampai besar yang jika tidak ditanggulangi dengan baik juga akan berujung pada perceraian. Tipe selanjutnya adalah harmonious marriage, yaitu ketika pasangan sangat puas terhadap hampir semua dimensi, namun sedikit rendah dalam dalam aspek seksualitas, terdapat masalah pada pengasuhan tapi masih dapat ditoleransi. Selanjutnya ada juga traditional marriage, yaitu ketika seseorang tidak puas dengan beberapa dimensi, dengan hubungan komunikasi yang cenderung tradisional ya, jadi cenderung agak buruk gitu, dan resiliensi terhadap konflik yang kurang baik juga. Jadi ketika ada konflik, daya lenting untuk bangkit ke titik normal itu agak berat. Nah, ada beberapa jenis arranged marriage yang sering terjadi di Asia. Apa nih sebenarnya arranged marriage itu ya? Pernikahan yang direncanakan gitu ya. Sederhananya, ada beberapa tipe, terdapat 3 tipe. Yang pertama adalah traditional arranged marriage, di mana orang tua, orang lain yang dituakan atau mungkin pemimpin adat tertentu itu memiliki kontrol, memiliki kendali penuh terhadap perjodohan. Jadi seseorang yang akan menikah ini tidak memiliki hak untuk memilih pasangannya. Jadi kendali keputusan siapa yang menjadi pasangannya itu dikontrol penuh oleh orang tua atau orang yang dituakan atau pemimpin adat tadi, pemimpin suku tadi. Selanjutnya ada modified traditional marriage, yaitu ketika keluarga, masyarakat dapat
memilih pasangan, jadi memilihkan gitu ya kandidat-kandidat mana saja. Kemudian dari kandidat ini, individu berhak untuk memilih siapa yang bisa menjadi pasangannya. Jadi ya ada peran kedua belah pihak ya, baik dari keluarga maupun dari individu yang akan menikah. Selanjutnya ada kooperatif tradisional arranged marriage, di mana keluarga dan individu yang akan menikah memiliki porsi yang sama, memiliki hak yang sama dalam memilih dan menentukan pasangan melalui kesepakatan bersama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang sering muncul dalam pernikahan. Apa saja itu? Yang pertama adalah infidelity atau ketidaksetiaan. Nah, ini bisa disebabkan berbagai faktor ya, seperti lingkungan sekitar maupun proses biologis seorang individu gitu ya. Ditemukan sebanyak 30-40% wanita berselingkuh, sedangkan 50% pria berselingkuh. Sebenarnya tidak ada kepastian apakah perempuan atau laki-laki yang lebih cenderung untuk berselingkuh gitu ya. Itu akan sangat kembali kepada individu memaknai komitmen pernikahan itu seperti apa. Jadi memang pernikahan ini bukan hanya sekadar hari H gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mendeteksi karakteristik pasangan kita dan kemungkinan untuk berpindah ke lain hati itu seberapa persen gitu ya, seberapa besar kemungkinannya, melalui perkenalan yang perlu kita dalami dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada unresolved conflict. Jadi ketika konflik ini terus-menerus terjadi di keseharian, mulai dari konflik-konflik yang sifatnya sederhana sampai konflik yang sangat besar gitu ya. Jadi konflik yang dihadapi seperti misalnya problem finansial, miskomunikasi yang terjadi sehari-hari tapi terus-menerus terjadi, ini bisa menjadi suatu masalah besar gitu sebenarnya. Namun yang menjadi masalah bukanlah konflik, melainkan proses yang menyebabkan konflik ini terjadi. Jadi untuk unresolved konflik ini bisa saja termasuk financial infidelity, ada juga problems in relationship perception, jadi permasalahan finansial ketika individu merahasiakan hal berkaitan dengan finansialnya, seperti misalnya punya rekening yang tidak diketahui pasangannya atau memiliki kartu kredit di luar sepengetahuan pasangannya, maupun merahasiakan pemasukan maupun pengeluaran dari pasangannya. Nah, ini penting banget ya untuk kita semua sebagai pasangan suami istri agar selalu terbuka dengan pasangannya. Kalau nggak terbuka sama pasangan kita mau terbuka sama siapa lagi gitu kan ya. Kemudian untuk problems in relationship perception ini adalah bias persepsi yang tidak realistis di awal pernikahan yang dapat menyebabkan permasalahan baru lagi gitu ya. Jadi individu ini memiliki secure attachment dengan significant others-nya. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu pasti ada solusinya dong gitu kan. Ketika kita diuji dengan sesuatu pasti ada kemudahan yang diselipkan Tuhan gitu ya, termasuk dalam pernikahan gitu. Ketika kita dihadapkan dengan ujian pernikahan akan selalu ada solusi-solusinya gitu. Beberapa diantaranya adalah dengan melakukan premarital counseling. Jadi premarital counseling ini adalah bentuk terapi singkat yang membantu kedua pasangan menguraikan dan memperjelas tujuan mereka serta menyelaraskan harapan sebelum menikah. Ini penting sekali ya untuk bisa menyamakan frekuensi, apakah benar cocok gitu ya. Untuk mencegah perceraian, setiap sesi cenderung berfokus pada keterampilan komunikasi, resolusi konflik, gaya manajemen keuangannya seperti apa, mau dikelola sendiri atau mau dikelola bersama, kemudian bagaimana parentingnya, bagaimana cara membesarkan anak menurut masing-masing, dan juga brainstorming nih mengenai potensi masalah yang mungkin timbul pada pasangan atau dengan anggota keluarga besar. Selanjutnya kita mengenal ada yang namanya positive versus negative interaction. Nah, Gottman dan teman-temannya menemukan kalau pasangan yang sukses dan bahagia ini cenderung mendengarkan atau mengatakan pernyataan-pernyataan positif dan segera mengambil tindakan pada setiap
pernyataan atau tindakan negatif. Jadi kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga ini bisa diwujudkan dengan cara terus memberikan afeksi positif gitu ya, terus memberikan kata-kata positif, memberikan attachment dan juga perhatian yang cukup kepada pasangannya. Ada beberapa hal yang bisa merusak atau menurunkan keharmonisan atau bahkan menghancurkan suatu hubungan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kritik yang tidak konstruktif. Jadi kritik yang istilahnya yang sangat keras gitu, yang sampai membuat pasangan tersinggung. Kemudian defensif gitu ya. Jadi defensif itu melawan gitu ya, menyangkal gitu ya, tidak menerima masukan orang lain. Ya, defend terus melawan terus setiap argumentasi ketika mendapat masukan tidak mau menerima. Kemudian penghinaan, ini sering sekali terjadi di beberapa surat kabar ya yang kita baca baik di media cetak maupun media online, bahwa penghinaan kepada pasangan ini sebenarnya memicu terjadinya konflik selanjutnya. Bahkan beberapa kasus pembunuhan juga disebabkan oleh hinaan entah dari suami maupun dari istri kepada pasangannya. Sedangkan kebalikannya gitu ya, perilaku yang berpotensi untuk mempertahankan suatu hubungan adalah a soft start up. Jadi bagaimana kita memulai segala sesuatunya dengan soft, dengan lembut, dengan bijaksana, dengan mindful, dengan pelan-pelan gitu ya, dengan perlahan-lahan tapi pasti. Kemudian memperbaiki pola interaksi dengan kita memahami kepribadian pasangan kita gitu. Kita coba untuk mengikuti pola interaksinya seperti apa. Kita kenali apakah pasangan kita ini suka dengan yang cenderung belak-belakan atau yang memang cenderung menahan diri, cenderung untuk mencari waktu yang pas untuk menyampaikan. Seperti itu kita mesti paham gitu bagaimana sih sebenarnya pola interaksi yang efektif dengan pasangan kita. Dan ini tentu nggak sama ya antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain gitu. Ada orang-orang yang memang mungkin dari suku yang sama, misalnya dari suku Jawa gitu ya. Dari suku Jawa mungkin kan cenderung untuk menahan diri terlebih dahulu, kemudian mencari waktu yang pas untuk berdiskusi. Ini sebenarnya cukup positif ya. Tapi kalau misalnya ternyata menahan dirinya berlarut-larut dan tidak dibahas di kemudian hari, tentu ini akan menjadi masalah ya. Akan mengendap dan akan jadi PR di belakang gitu. Selanjutnya ada menerima pendapat pasangan. Ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan ya. Ketika kita menerima masukan dari suami mengenai masakan kita, atau menerima masukan dari suami atas hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, begitu juga sebaliknya ketika istri memberikan masukan kepada suami, apakah suami bisa menerima, itu akan menumbuhkan saling percaya ya satu sama lain gitu ya. Kalau kita nggak terima masukan dari pasangan kita, ada indikasi bahwa kita nggak percaya dengan kata-kata mereka, benar nggak? Tapi kalau kita menampung masukannya, menampung feedbacknya, artinya kita sebenarnya menerima, percaya gitu, dengan apa-apa yang pasangan kita ucapkan. Nah, yang terakhir ini kita bisa memulai untuk melaksanakan peer marriage ya. Di era yang sebenarnya sudah sangat maju seperti ini, peran istri dan suami itu sudah imbang ya rasanya ya. Jadi peer marriage ini mengajarkan kita untuk membagi pekerjaan rumah tangga sesuai dengan porsinya. Misalnya 50-50 atau 60-40 atau sesuai dengan kompetensi masing-masing dan tidak memaksa. Jadi berdasarkan prinsip kesalingan. Yang penting dari peer marriage adalah bagaimana baik suami maupun istri sama-sama saling melengkapi, saling menutupi segala kekurangannya, saling bekerja sama dalam segala aspek tugas rumah tangga, entah itu tugas domestik, mengasuh anak, mencuci piring, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, seperti itu. Jadi pembagian yang jelas gitu ya, tugas antara istri dan suami sehingga mereka saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Coba bayangkan ketika dalam suatu rumah hanya istri saja yang mengerjakan atau sebaliknya hanya suami saja yang mengerjakan, tentu ini terasa tidak imbang, menyebabkan tidak saling membutuhkan gitu ya. Ya udah suami aja yang mengerjakan semuanya, oh ya udah istri aja semua yang mengerjakan. Jadi tidak ada kesalingan itu, padahal bumbu atau kunci dari keharmonisan dalam suatu keluarga adalah ketika pasangan ini sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu hal yang tidak kalah penting untuk keharmonisan keluarga sebagai salah satu resolusi konflik gitu ya, katakanlah, itu adalah diadek coping. Diadek coping ini adalah
teori yang awalnya diangkat oleh Bodman tahun 95 dengan didasarkan pada transactional stress theory dari Lazarus dan Volkmann dengan pendekatan lebih kepada penderita kanker awal mulanya ya. Selanjutnya, Bodman ini melihat dan mengembangkan body coping ini sebagai suatu model yang sistemik yang erat kaitannya dengan proses yang dinamakan systemic transactional model. Nah, model ini sebenarnya melihat bagaimana menghadapi stres yang dialami bersama dan bagaimana pasangan mengatasi masalah baik secara individual maupun kolektif sebagai suatu unit tadi ya, sebagai suatu keluarga, sebagai organisasi. Nah, aspek dari daya di coping ini sebenarnya ada 5 ya. Yang pertama adalah stress communication, yaitu kemampuan pasangan dalam membicarakan sinyal stres yang telah dirasakan oleh dirinya. Kemudian yang kedua adalah supportive body coping, yaitu melibatkan pasangan untuk menolong, untuk memanajemen stres pada lawan pasangannya yang merasakan stres. Jadi ada supportifnya ya, ada support, dukungannya seperti apa. Kemudian delegate body coping, yaitu mengarahkan salah satu pasangan mengambil alih tugasnya untuk membebaskan atau meringankan beban pada pasangan yang merasakan stres karena mengerjakan tugas tertentu. Kemudian ada juga common body coping, yaitu mengarahkan kedua pasangan bersama-sama untuk memecahkan situasi stres secara bersama-sama. Yang terakhir ada negatif body coping, ini tentu yang tidak dianjurkan ya, yang poin kelima ini ya. Ketika pasangan yang merasakan stres mengarahkan untuk memperlihatkan perlakuan tidak memihak atau cenderung sarkas atau cenderung menghina lawan pasangannya. Ini sekali lagi untuk poin terakhir, yang negatif body coping ini tidak patut untuk dilakukan. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya di coping? Ada 3 ya. Jadi yang pertama ada individual skills, yaitu kemampuan seseorang mengkomunikasikan stres, kemampuan menyelesaikan masalah, kompetensi sosialnya seperti apa, dan kemampuan berorganisasi. Nah, bagaimana cara individu ini menyampaikan apa yang dirasakannya kepada pasangan, penggunaan bahasanya, nadanya seperti apa, mendiskusikan permasalahan, dan juga cara-cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah sehingga memutuskan langkah yang akan digunakan untuk memunculkan daya di coping. Yang kedua ada motivation factors, yaitu kepuasan hubungan atau ketertarikan dalam suatu hubungan yang lama. Jadi ada motivasi ya untuk mempertahankan hubungan pernikahan ini. Yang ketiga ada contextual factors, yaitu level dari pengalaman stres yang pernah dialami pasangan atau kondisi mood mereka. Nah, contextual factors ini relatif sekali ya, karena kan tadi disebutkan pengalaman stres yang sangat subjektif dan juga kondisi mood yang sangat relatif tidak stabil ya. Kadang mungkin moodnya lagi enak, akan muncul positif daya di coping. Tapi kadang moodnya lagi agak kurang baik, bisa jadi munculnya negatif daya di coping. Oleh sebab itu, semoga kita selalu punya kemampuan untuk memaintain mood kita selalu positif, selalu senang, selalu happy gitu ya, sehingga ketika dihadapkan permasalahan atau kerikil-kerikil kecil dalam keluarga kita selalu bisa untuk stay relax. Baik, demikian pertemuan pada kali ini. Selamat mengerjakan kuisnya dan juga semoga kita selalu dikaruniai hati yang lapang, hati yang sabar, pikiran yang jernih untuk terus bisa beradaptasi dengan pasangan kita, untuk bisa berkolaborasi dan terus bekerja sama demi kesehatan mental yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.